Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-15. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertemuan Toya dengan Putri Hilde. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Tsubaki selesai melaporkan laporan hariannya kepada Toya, Toya pun lalu pergi menuju ke Babylon Hangar. Dan setelah Toya sampai di sana, dia pun lalu melihat bahwa ada banyak sekali frame gear yang telah selesai dibuat. Bahkan frame gear tipe komandan seperti frame gear Baron Knight, ternyata frame gear tipe itu sudah dibuat beberapa unit. Dan masing-masing frame gear Baron Knight memiliki bawahan 9 unit frame gear Chevalier. Dan kedua jenis frame gear ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk frame gear tipe Chevalier, frame gear jenis ini memiliki kemampuan pertahanan yang sangat bagus. Sedangkan untuk frame gear tipe komandan, yaitu Baron Knight, frame gear ini memiliki kemampuan pertarungan yang lebih unggul daripada tipe Chevalier. Bahkan Rosetta dan juga Monica, ternyata mereka juga sedang membuat sebuah frame gear tipe yang lain. Dan frame gear ini memiliki badan yang lebih ramping daripada frame gear tipe Baron Knight ataupun Chevalier. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Monica dan juga Rosetta, tipe frame gear apa yang sedang mereka buat. Dan mereka berdua pun langsung memberitahu Toya. Mereka bilang kepada Toya jika tipe frame gear ini mereka sebut dengan nama frame gear Dragon Knight. Dan frame gear jenis ini adalah frame gear yang unggul dalam kecepatan, tetapi lemah dalam pertahanan. Tetapi Rosetta lalu bilang kepada Toya. Rosetta bilang bahwa frame gear jenis Dragon Knight tidak akan cocok untuk diproduksi secara massal, karena penggunaannya yang sangat khusus. Bahkan Toya nantinya harus benar-benar bisa memilih pilot yang cocok untuk bisa menggunakan frame gear Dragon Knight dengan sangat baik. Dan untuk saat ini, frame gear jenis Dragon Knight hanya ada 2 unit yang sudah siap untuk digunakan. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan melakukan testing terlebih dahulu kepada frame gear jenis Dragon Knight. Dan ternyata hasilnya, Toya sangat kesulitan untuk bisa mengendalikannya. Bahkan Toya sampai jatuh berkali-kali. Lalu Rosetta mulai menjelaskan semuanya kepada Toya. Rosetta bilang bahwa untuk bisa mengendalikan frame gear Dragon Knight, maka dibutuhkan seorang pilot yang sangat mahir. Dan kelemahan frame gear jenis ini adalah di pertahanan dan juga serangan. Karena frame gear jenis Dragon Knight memiliki pertahanan yang sangat rapuh dan juga tidak bisa menggunakan senjata yang berat, seperti battle hammer ataupun kapak. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mendapatkan ide yang lain. Dan ide itu adalah dia akan membuat sebuah senjata pedang untuk frame gear Dragon Knight menggunakan material frase. Karena senjata ringan memiliki berat yang sangat ringan. Bahkan jika pedang itu dibuat dengan material frase, maka ketajaman dan juga kekuatannya akan sangat meningkat. Dan itu adalah senjata yang paling cocok untuk digunakan oleh frame gear Dragon Knight. Tetapi sayangnya, ide ini harus tertunda. Karena material frase yang saat ini dimiliki oleh Toya, material itu tidak cukup banyak. Karena hampir semua material frase yang dimiliki oleh Toya saat ini sudah digunakan untuk membuat senjata dan juga perlengkapan untuk para ksatria. Dan saat semua urusannya telah selesai, Toya pun akhirnya kembali ke kastil kerajaan Brunhild. Tetapi saat Toya sampai di kastil, tiba-tiba saja Kogyoku dengan panik langsung menghampiri Toya. Lalu setelah itu, Kogyoku memberitahu Toya jika salah satu anak buahnya telah berhasil menemukan sebuah reruntuhan kuno. Dan reruntuhan kuno itu berada di pulau terpencil yang ada di wilayah kerajaan Lestia. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya ingat
jika kerajaan Lestia adalah kerajaan ksatria. Dan di kerajaan itu terdapat petualang peringkat emas seperti dirinya. Dan di sini, Toya sebenarnya sangat penasaran dengan kerajaan Lestia. Tetapi sayangnya ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan, yaitu untuk menemukan Babylon yang lain. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memberitahu yang lainnya bahwa Babylon kelima telah ditemukan. Tetapi kali ini dia memutuskan untuk pergi sendirian. Tetapi pada awalnya, banyak yang menolak tentang hal ini, termasuk Lin. Dan untungnya Toya berhasil meyakinkan mereka semua, dengan alasan bahwa dia akan lebih cepat jika pergi sendirian. Tetapi dia berjanji, jika dia sudah berhasil masuk ke dalam Babylon kelima, maka dia akan membawa mereka semua menggunakan sihir gate untuk masuk ke dalam Babylon itu. Dan dengan ini, mereka pun akhirnya mau mengerti, dan akhirnya mereka setuju. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya langsung berangkat menuju ke wilayah kerajaan Lestia. Tetapi kali ini Toya tidak menggunakan Babylon Taman Langit sebagai transportasi, karena dia hanya sendirian. Dan Toya lebih memilih untuk menggunakan sihir terbangnya. Dan saat Toya sudah mulai masuk ke dalam wilayah kerajaan Lestia, dia pun lalu melihat banyak sekali asap dari suatu tempat. Dan saat dia memeriksanya, ternyata asap itu berasal dari sebuah kota yang sedang terbakar. Tetapi saat Toya mulai mendekat, dia pun akhirnya mulai menyadari jika kota yang terbakar itu sedang mengalami kekacauan. Dan yang membuat Toya semakin terkejut lagi adalah karena kekacauan itu terjadi karena serangan dari monster Frase. Bahkan Toya melihat banyak prajurit dari kerajaan Lestia sedang mencoba untuk melawan para Frase. Tetapi sayangnya para Frase itu terus mengamuk dan melakukan pembantaian. Lalu setelah itu, Toya pun mulai mengamati para Frase itu, dan Toya pun menjadi sedikit bersyukur. Karena Frase kali ini adalah Frase tingkat rendah, yang ukurannya cukup kecil. Bahkan bentuknya saja sama dengan Frase yang pernah dia lawan di kerajaan Belfast. Tetapi di sini Toya menyadari jika masalahnya bukan pada jenis Frase itu, tetapi pada jumlahnya. Karena walaupun ukurannya kecil, tetapi jumlahnya cukup banyak. Bahkan Frase yang menyerang kota ini berjumlah 10 ekor. Dan jumlah itu cukup untuk menghancurkan satu negara. Dan setelah itu, Toya pun lalu melihat bahwa ada seorang ksatria wanita sedang bertarung dengan salah satu Frase itu. Dan ksatria wanita itu menggunakan baju perang berwarna perak. Dan dia memiliki rambut berwarna emas. Tetapi sayangnya semua serangan dari ksatria itu tidak berpengaruh apapun kepada Frase. Tetapi ksatria wanita itu tidak menyerah, dan dia malahan langsung meneriakkan semangat kepada semua bawahannya. Dia bilang kepada bawahannya bahwa mereka tidak boleh menyerah, karena mereka adalah seorang ksatria. Dan tugas mereka adalah melindungi para penduduk dan menyelamatkan mereka semua. Tetapi tiba-tiba, ternyata salah satu Frase itu mencoba untuk menyerang ksatria wanita itu. Dan Toya yang melihat hal itu, dia pun tidak tinggal diam. Lalu dia pun dengan cepat langsung melesat ke arah ksatria wanita itu untuk menolongnya. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, Toya pun langsung menebas Frase itu menggunakan senjata miliknya. Dan langsung menusuk inti core dari Frase itu, sehingga Frase itu langsung hancur seketika. Dan perlu diketahui, di sini Toya menggunakan senjata Brunhild yang telah dilengkapi dengan bilah pedang yang dibuat dari material Frase, sehingga kulit Frase bisa tertembus. Dan alasan Toya menggunakan senjata ini untuk melawan Frase tipe rendah adalah karena dia ingin menguji kekuatan dari pedang yang terbuat dari material Frase. Apakah pedang itu bisa digunakan untuk melawan Frase atau tidak? Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada ksatria wanita itu bahwa dia harus segera melakukan evakuasi kepada para warga terlebih dahulu, sedangkan dia akan melawan para Frase yang masih tersisa. Lalu dengan cepat, Toya pun langsung menebas satu persatu para Frase itu, sampai mereka semuanya hancur. Dan dengan ini, Frase pun akhirnya berhasil dikalahkan. Sedangkan ksatria wanita itu, yang telah melihat pertarungan dari Toya, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak pernah menyangka jika Toya memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bahkan dia juga bisa mengalahkan semua monster kristal itu dengan sangat mudah. Dan setelah pertarungan telah selesai,
Toya pun langsung datang menghampiri kesatria wanita itu. Dan Toya bertanya kepadanya, apakah banyak kerugian yang telah terjadi. Dan kesatria wanita itu pun langsung memberitahu Toya. Dia bilang kepada Toya bahwa di pihaknya banyak yang mati, sedangkan untuk para warga banyak yang terluka. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Toya bilang kepada kesatria wanita itu bahwa dia bisa memberikan sedikit pertolongan kepada mereka yang terluka. Dan dengan cepat, Toya pun langsung merapalkan sihir penyembuhan massal miliknya. Lalu dalam sekejap, orang-orang yang terluka pun mulai sembuh seketika. Bahkan hal ini membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Lalu kesatria wanita itu bertanya kepada Toya, siapakah Toya sebenarnya? Dan Toya pun lalu mengenalkan dirinya kepada kesatria wanita itu. Toya bilang bahwa namanya adalah Mochizuki Toya. Dan kesatria wanita itu juga mulai mengenalkan dirinya kepada Toya. Dia bilang kepada Toya bahwa namanya adalah Hildegard Minas Lestia. Dan dia adalah putri dari kerajaan Lestia. Toya yang mendengar hal itu, dia pun sangat terkejut. Karena ternyata wanita yang ada di hadapannya ini ternyata adalah seorang putri. Dan Toya pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan mengenalkan dirinya secara resmi kepada Putri Hildegard. Lalu Toya bilang kepada Putri Hilde bahwa sebenarnya dia adalah seorang raja dari kerajaan Brunhild. Dan letak kerajaannya berada di antara kerajaan Belfast dan juga kekaisaran Regulus. Putri Hilde yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Toya. Putri Hilde bilang kepada Toya bahwa sebenarnya dia sudah tahu tentang kerajaan Brunhild. Karena belum lama ini, dia telah mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan jika ada sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Brunhild. Dan kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat hebat. Dan juga raja itu adalah seorang petualang peringkat emas. Bahkan dia juga pernah mendengar jika Raja Brunhild adalah orang yang berhasil menangani banyak masalah yang telah terjadi di benua barat. Lalu Putri Hilde menyuruh Toya untuk menunjukkan kartu guild petualangnya untuk membuktikan apakah benar jika Toya itu adalah raja dari Brunhild dan juga petualang peringkat emas. Dan setelah Toya menunjukkannya, Putri Hilde pun akhirnya percaya jika Toya itu adalah seorang raja dari kerajaan Brunhild dan juga petualang peringkat emas. Karena dia tahu jika kartu guild petualang milik Toya sama dengan kartu petualang milik kakeknya, yaitu petualang peringkat emas. Dan setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada Putri Hilde, apakah kakek Putri Hilde adalah seorang petualang peringkat emas seperti dirinya? Dan apakah dia bisa bertemu dengannya? Karena dia sangat ingin bertemu dengan orang kuat. Tetapi Putri Hilde lalu menjawab. Dia bilang kepada Toya bahwa sebenarnya dia juga sangat berharap jika Toya bisa bertemu dengan kakeknya, walaupun hanya kebetulan saja. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Putri Hilde langsung mengalihkan pembicaraan. Putri Hilde bilang kepada Toya, jika saja Toya tidak ada, maka semua pasukannya pasti akan mati, karena mereka tidak sanggup untuk melawan para monster itu. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada Putri Hilde. Toya bilang bahwa monster kristal itu disebut dengan frase. Dan frase bisa menyerap kekuatan sihir dari musuhnya dan menjadikan energi sihir itu menjadi kekuatannya sendiri. Bahkan hampir semua serangan fisik dan juga serangan sihir tidak akan berpengaruh kepada frase. Dan juga para frase memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat. Dan karena itulah satu-satunya cara untuk membunuh frase adalah dengan menghancurkan inti sihirnya yang ada di dalam tubuh frase. Lalu Toya bertanya kepada Putri Hilde, bolehkah dia mengambil material dari mayat-mayat frase yang telah dia kalahkan? Dan Putri Hilde pun lalu menjawab bahwa dia tidak keberatan dengan hal itu, karena yang telah mengalahkan para frase ini adalah Yang Mulia Toya. Dan setelah itu, Toya pun mulai mengumpulkan semua material dari frase. Lalu Hilde bertanya kepada Toya, apakah pedang Toya itu terbuat dari material frase? Karena dia melihat jika pedang Toya memiliki kesamaan dengan tubuh frase. Dan Toya pun lalu memberitahu Putri Hilde. Toya bilang
bahwa memang benar pedangnya terbuat dari tubuh frase. Bahkan semua kesatria yang ada di kerajaannya menggunakan pedang yang sama yang terbuat dari tubuh frase. Tetapi sayangnya, hanya dialah yang bisa membuat pedang itu menggunakan sihir penciptaan miliknya. Dan alasan Toya mengatakan hal ini kepada Putri Hilde adalah agar mereka tidak mencoba untuk membuat pedang yang sama menggunakan material frase, karena hal itu akan percuma. Putri Hilde mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa sebenarnya dia sangat iri kepada Toya, karena Toya bisa memiliki pedang tersebut. Dan dia sangat berharap bahwa suatu saat nanti dia bisa memiliki pedang yang sama seperti milik Toya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir bahwa membuat hubungan baik dengan kerajaan Lestia, hal itu adalah hal yang sangat baik. Dan karena itu, dia akan memberikan beberapa pedang frase kepada mereka. Dan setelah itu, Toya pun langsung membuat 3 buah pedang frase dan mengukir lambang keluarga kerajaan Lestia di pedang itu. Dan Toya langsung memberikannya kepada Putri Hilde. Lalu Toya bilang kepada Putri Hilde bahwa 1 pedang untuk Putri Hilde, 1 pedang untuk ayah Hilde yaitu raja saat ini, dan satunya lagi adalah untuk kakek Putri Hilde yaitu mantan raja dan juga petualang peringkat emas. Sedangkan Putri Hilde yang diberikan 3 pedang itu oleh Toya, dia pun lalu bertanya kepada Toya, apakah hal ini tidak apa-apa? Karena dia sangat tahu bahwa pedang ini adalah salah satu aset penting milik kerajaan Brunhild. Tetapi Toya dengan tegas selalu menjawab. Toya bilang bahwa hal ini bukanlah masalah, karena hanya dia saja yang bisa membuat pedang ini. Bahkan walaupun ada orang yang mencoba untuk membuatnya menggunakan material yang sama, maka hal itu tidak akan bisa dilakukan. Lalu setelah itu, Toya pun mulai menjelaskan penggunaan dari pedang ini kepada Putri Hilde. Toya bilang bahwa pedang ini sangatlah tajam. Bahkan pedang ini bisa memotong besi seperti memotong mentega. Dan cara menggunakannya adalah dengan cara menyalurkan sihir ke dalam pedang itu. Dan jika pedang itu rusak, pedang itu bisa melakukan regenerasi dan kembali ke bentuk semula. Putri Hilde mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kagum. Dan dia pun dengan cepat langsung mencobanya. Dan setelah Putri Hilde menyalurkan sihirnya ke dalam pedang itu, dia pun langsung mencoba untuk menebas dinding yang ada di hadapannya. Dan dalam sekejap, dinding itu pun langsung hancur seketika. Putri Hilde yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata pedang ini sangat ringan dan juga sangat kuat. Bahkan dia belum menggunakan semua kekuatannya, tetapi daya serangannya sangat kuat. Dan dia pun sangat yakin jika dia bisa mengalahkan monster frase yang lainnya menggunakan pedang ini. Lalu setelah itu, Toya pun langsung pamit kepada Putri Hilde untuk segera pergi. Karena dia tidak mau semua orang menjadi curiga kenapa seorang raja dari kerajaan lain berada di wilayah kerajaan Lestia. Dan hal ini bisa memicu masalah diplomasi antar kedua negara. Tetapi sebelum Toya pergi, Putri Hilde langsung berterima kasih kepada Toya. Dan dia berjanji jika dia akan membalas budi kepada kerajaan Brunhild. Dan saat Toya menggunakan sihir terbangnya, ternyata hal itu membuat Putri Hilde semakin terkejut. Tetapi Toya tidak peduli, karena dia masih harus mengurus tentang reruntuhan Babylon yang lain. Dan perjalanan pun akhirnya dilanjutkan kembali. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.